Shalom bagi warahmat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya rindu untuk kita semua bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan hatimu, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tidak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau selalu baik bagi setiap kami Bapa yang baik. Walau 10.000 dapat
Engkau Bapa yang menjamah setiap kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Dimanapun kami beribadah pada saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan Yesus pujian-Mu Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Bajak setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau menyertai Indonesia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, dengan penuh hormat kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yehova Ra'a, Engkau Allah yang maha hadir, dan Engkau siap memberkati umat-Mu yang pada hari ini, baik yang beribadah di rumah masing-masing dan ada di mana saja. Kami berdoa setiap orang akan terkonek dengan kerajaan surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan mengerjakan setiap benih firman Allah yang ditaburkan pada pagi hari ini kepada setiap orang yang mendengar, sehingga memulihkan,
menyembuhkan, menguatkan, membaharui kami ya Tuhan, sehingga kami akan tetap kuat di dalam apapun yang kami alami. Berkati firman-Mu dan mulia dan hormatlah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu kita di akhir bulan Maret ini, mari kita tetap bersyukur. Mungkin kita tidak ada di dalam gereja Tuhan secara fisik, tetapi engkau dan saya dikatakan firman Tuhan, kita adalah gereja Tuhan, di mana Yesus tetap hadir memerintah dalam kehidupan kita, dan kita selalu mendengar. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kami ambil pada hari ini, tanggal 29 Maret 2020, yaitu lockdown. Saudara, lockdown itu berbicara penutupan, penguncian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam 2-3 hari dalam minggu ini, ini adalah satu perkataan yang menjadi pro kontra bagi para pemimpin bangsa, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, berkenaan dengan kasus corona yang merebak di seluruh dunia dan sudah menjadi satu wabah yang mendunia, pandemi oleh virus corona atau yang terkenal dengan COVID-19. Lockdown itu berbicara tentang satu protokol darurat yang dilakukan oleh para pemimpin yang mempunyai otoritas untuk melindungi satu kumpulan manusia, melindungi manusia dari sesuatu ancaman atau dari kejadian-kejadian yang datang dari luar. Dan saudaraku yang terkasih, kita mau lihat apa update yang terakhir, saudara, yang kita tahu pada hari ini, yaitu bahwa per tanggal 27 Maret 2020 dikatakan untuk Indonesia kasus COVID-19 ada 1046 dinyatakan positif, 87 yang meninggal, dan 46 orang yang sembuh. Ini merupakan dengan case fatality rate-nya bahwa Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN dan nomor 2 di dunia dengan case fatality rate-nya 8,31%. Dan kasus coronavirus di Indonesia itu sudah terjadi berada di 28 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk Sumatera Utara, per tanggal 27 Maret dikatakan ada 3080 ODP, orang dalam pantauan. Untuk dunia dikatakan, saudara, per tanggal 27 Maret ada kasus yang dialami oleh 199 negara, yaitu 537.602 kasus. Ini disebutkan oleh Global Cases by Johns Hopkins. Dan oleh karena itu, maka ada 19 negara yang melakukan lockdown, saudara, di mana seorang pun tidak bisa keluar atau masuk ke dalam negara tersebut. Dan Indonesia, apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia belum melakukan lockdown dan dianggap belum waktunya, atau melihat situasi Indonesia yang beragam, beribu pulau dengan berbagai bangsa dan negara ada di berbagai pulau. Dan kalau kita lihat update yang terakhir adalah ada kota-kota yang memberikan batasan lalu lintas tertentu sehingga jam untuk lalu lintasnya boleh dibatasi. Dan Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk melakukan social and physical distancing
dan menyarankan supaya rakyat Indonesia juga memiliki pola hidup yang bersih, saudara. Pola cuci tangan dengan pakai sabun, pakai masker, dan kemudian menjaga jarak. Seandainya diperlukan satu waktu untuk berkumpul dalam hal sesuatu yang tidak bisa mungkin dihindari, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, lockdown itu adalah diperlukan bagi negara-negara. Dan ketika itu terjadi, maka pemerintah harus mensuplai semua kebutuhan rakyatnya dan percaya bahwa rakyatnya itu akan taat dan tidak keluar, taat kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah, saudara. Nah, sebab itu, saudara, kita sebagai warga negara Indonesia, apa dan bagaimana respon saudara dan saya? Bagaimana respon gereja Tuhan di tengah komunitas berbangsa dan bernegara? Saya mencatat di sini ada 3 hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini, saudara. Yaitu di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan itu berkata bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, oleh sebab itu dikatakan kita harus tunduk, taat, dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Dalam hal ini adalah kita bersatu, termasuk gereja Tuhan, engkau dan saya, dan sesi keluarga kita, bangsa dan negara ini, untuk bersatu melawan COVID-19, sehingga semua orang akan dipulihkan pada waktunya. Titus 3 ayat 1 berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi saudaraku, ketika kita ikut serta dalam kebijakan pemerintah, kita sedang menjalankan firman Tuhan, saudara. Kita sedang menjalankan isi hatinya Tuhan. Yang kedua, kita belajar, saudara, gereja Tuhan juga dikaruniai hikmat dan kebijaksanaan di dalam merespon situasi dan kondisi yang terjadi di sekelilingnya, saudara. Jadi gereja Tuhan bukan bersifat eksklusif. Gereja Tuhan bukan bersifat masa bodoh atau tidak mau tahu, tetapi gereja Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam merespon apa yang terjadi di sekelilingnya, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan, saudara, dalam apapun yang sedang terjadi. Kita akan baca dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Dan herannya, hal yang sama ditulis dalam kitab Amsal 27 ayat 12. Perkataan yang sama, saudara, 2 kali dituliskan. Apa itu? Dikatakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka, saudaraku. Dan ini dituliskan 2 kali, diingatkan oleh Amsal Salomo, saudara, di dalam kitab Amsalnya tadi. Maksud ayat ini adalah, saudaraku, betapa kita secara pribadi atau sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh memuji diri akan hari esok, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi akan hari esok, saudara. Tuhan juga berbicara dengan banyak hal, saudara. Kadang dia berbicara melalui tanda-tanda, melalui sekeliling kita dan sebagainya. Saudara, di dalam Alkitab juga ada banyak hal yang menunjukkan, yang merujuk tentang hal ini. Saya akan mengangkat ada 4 hal di sini. Yaitu saya menuliskan demikian, saudara. Having faith in God doesn't mean you don't have to take precaution. Artinya, kalau kita menyatakan kita punya iman di dalam Allah, itu tidak berarti bahwa engkau tidak mengambil sikap kehati-hatian, tidak bijaksana, maksudnya, saudara. Apa contohnya? Di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Ketika Tuhan berfirman akan Tuhan turunkan air bah, saudara, di zaman Nuh, maka kita akan melihat di situ bahwa Tuhan memberikan instruksi
Bahkan sampai ukuran kapal itu, saudara, ukuran bahtera itu Tuhan berikan ukuran, berapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan apa isi dari bahtera itu juga Tuhan sampaikan, yaitu sepasang dari setiap binatang yang ada di bumi ini supaya Tuhan pelihara. Itu yang pertama dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Kemudian yang kita lihat yang kedua, saudara, dalam Kejadian 41 ayat 47 sampai 49, itu adalah masa ketika pada waktu itu terjadi 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, dan 7 tahun terjadi masa kekurangan, dan Tuhan berbicara itu kepada Yusuf di dalam satu penglihatan, dalam satu mimpi. Dan Tuhan memberikan dia hikmat dan bijaksana bahwa selama masa kelimpahan yang 7 tahun itu, maka dia harus membangun lumbung-lumbung yang besar untuk persiapan selama 7 masa kelaparan yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Yang ketiga kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Ketika Tuhan kita Yesus lahir ke bumi ini, saudara, maka Raja Herodes mempunyai keinginan dalam hatinya untuk membunuh Yesus, saudara. Kenapa? Dia menganggap ada raja yang menjadi saingan bagi dia. Dia tidak mau ada raja yang lain, dia mau satu-satunya. Dan kita lihat dalam kitab Matius 2:13 sampai 15 itu, bahwa Maria dan Yusuf, orang tua dari Tuhan Yesus, saudara, diperintahkan melalui mimpi, melalui malaikat Tuhan, untuk membawa Yesus lari ke Mesir, saudara. Maka ada firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku, dikatakan demikian, saudara. Yang berikut, yang keempat adalah dalam kitab Kisah Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 25. Di sini berbicara ketika Rasul Paulus di dalam masa pertobatannya, dan dia akhirnya mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Maka orang-orang di situ, saudara, ingin membunuh Paulus, saudara. Tetapi Tuhan menghindarkan dia. Tuhan melindungi dia, dan dia melarikan diri melalui satu tembok, dan dia diturunkan dari atas tembok, saudara. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, tindakan untuk social distancing, physical distancing, atau ada beberapa negara dengan lockdown atau kebijakan-kebijakan yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Itu adalah hikmat bijaksana yang juga kita akan lalui bersama-sama. Nah, yang ketiga, kita belajar dari kisah di Alkitab. Ternyata, saudara, Alkitab kita luar biasa, saudara. Apa yang terjadi pada saat ini itu sudah ditulis ratusan ribu tahun yang lalu. Di dalam Kejadian 7 ayat 16b berkata, saudaraku, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Saudara lihat, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Allah sendiri yang menutup, saudara, supaya apa? Supaya Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang sepasang yang Tuhan sudah perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera itu dilindungi dari petaka yang harus terjadi pada waktu itu, yaitu apa, saudara? Air bah, saudara, yang harus terjadi pada masa Nuh. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika manusia bertambah jahat, bertambah banyak, kejahatan manusia menjadi besar, dan kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan. Dan dikatakan di situ bahkan jalan kehidupannya menghasilkan hidup yang rusak, sehingga hal itu dikatakan memilukan hati Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, ayat yang ke-12, saudara kan bisa baca itu, saudara. Dan kalau kita belajar dari kitab Nuh, saudara, kisah Kejadian 6 pasal 6, 7 dan 8, lockdown bagi Nuh itu dilakukan lebih dari 200 hari. Saudara, kita baru berapa hari disuruh stay at home.
mungkin dalam minggu ini memasuki hari yang ke-14. Tapi saudara bisa perhatikan, Nuh mengalami itu lebih dari 200 hari. Kenapa? Di dalam kitab Kejadian itu dikatakan 50 hari, 40 hari dikatakan air itu ada. Kemudian setelah mereka masuk, maka terjadilah 150 hari air berkuasa. Setelah air surut, masih ada beberapa minggu hari lagi untuk mereka bisa keluar dari bahtera itu. Artinya saudara bisa bayangkan, kalau sekarang saudara di lockdown atau disuruh stay at home, work from home, saudara masih bisa connect dengan teman yang lain. Ada wifi, ada handphone, ada televisi, saudara. Saudara mau makan, mungkin saudara nggak bisa belanja, saudara bisa GoFood. Tapi saudara ngerti nggak, seandainya kita ada di zaman Nuh itu, tidak ada televisi, saudara. Semua mati, saudara, tidak ada komunikasi. 200 hari loh, saudara, lebih dari 200 hari. Tetapi satu hal yang kita luar biasa, dalam Kejadian 6 ayat 7 dikatakan, walaupun manusia pada waktu itu, kehidupan manusia sudah begitu rusak, hidup dalam kekerasan, kecenderungan hatinya menghasilkan kejahatan semata dan memilukan hati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Dan ini luar biasa, saudara. Itu sama dengan firman Tuhan dalam kitab 2 Petrus pasal 5 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 9. Saya akan baca bagi saudara. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, ayat 9 dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, apa yang kita alami pada saat ini, mungkin satu waktu nanti karena kasus ini akan bertambah naik, saudara, mungkin saja akan bisa terjadi lockdown, tapi kita tidak tahu, itu keputusannya pemerintah dan kita junjung tinggi. Tetapi kita lihat di sini dalam Kejadian 6 ayat 7 bahwa, saudaraku, dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Amin, saudara. Gereja Tuhan, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika hatimu melekat kepada Tuhan, ketika kau hanya bersandar kepada Tuhan, dikatakan kita akan mendapatkan kasih karunia Allah, bahwa Allah sanggup membentengi kita. Amin, saudara. Allah sanggup memeliharakan kita. Saudara ingat ketika kasus di mana pada waktu terjadi bencana juga di Samaria, tetapi Tuhan mengutus nabinya untuk ada di Sungai Kerit, saudara, ya, dan Tuhan mengutus saudara, burung gagak untuk menyediakan makanan bagi nabi tersebut, saudaraku. Nah, saudara, siapakah Nuh itu, saudara? Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela di antara orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi ayat ini berkata, saudara, bahwa ketika engkau memilih untuk hidup berkenan kepada Allah, di antara sekeliling kita yang memilih untuk tidak hidup berkenan kepada Allah, di situ dikatakan engkau dan saya mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan pembelaan Allah. Apalagi dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga dalam Kejadian 6 ayat 18 Tuhan berkata, maka Tuhan membuat perjanjian, aku mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Artinya, saudaraku, bahwa Tuhan mau bukan hanya kita secara pribadi yang diselamatkan, yang dihindarkan, yang dilindungi dari petaka yang terjadi, tapi Tuhan menyatakan privilege-nya untuk kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Amin, saudaraku yang terkasih. Dan apa yang kita belajar dari Alkitab tentang kisah ini? Dalam kitab Lukas 17 ayat 20
sampai dengan ayat 27, saudara akan bisa baca itu, bahwa firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tanpa ada tanda-tanda lahiriah, saudara. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa kita harus mengerti, melihat tanda-tanda zaman, saudara. Yaitu dengan apa? Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, saudara. Saudara lihat, kitab Lukas ditulis, padahal itu kejadiannya adalah di dalam Kejadian. Dan itu kurun waktu yang beribu tahun, saudara. Tapi Tuhan mengingatkan, kalau engkau ingin tahu kedatanganku yang kedua kali, akan terjadi sama seperti pada zaman Nuh. Dikatakan, demikianlah kelak pada hari anak manusia. Manusia akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan itu, saudara, sama seperti dalam kitab Kejadian 6 ayat 2 dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak dunia itu, dan dia menikah, dia kawin dengan siapa saja yang mereka sukai. Bukankah itu terjadi pada saat ini, saudara? Di mana orang masa bodoh, siapa saja yang disukainya, dia menikah dengan itu. Kemudian ketika ada masalah, ada apa, tidak tahan, dia tinggalkan, dia menikah lagi, dan kacau balau, saudara. Kita lihat di mana kita pada saat ini, saudara. Zaman kekerasan, ada banyak kasus kejahatan yang luar biasa, yang tidak pernah pikir itu sudah terjadi, saudara. Suami membunuh istri, orang tua membunuh anak, anak itu hanya gara-gara misalnya dia minta uang sekolah, kemudian dibunuh, yang cilakanya dibunuh, ditanam di rumahnya atau di dalam septic tank, dan banyak lagi. Ada teman yang membunuh teman satu kosnya, disimpan di lemari. Banyak, saudara, kasus kalau kita melihat update yang terjadi di media massa, saudara. Nah, sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan menjadi pesimis, jangan menjadi takut, jangan menjadi gelisah, menjadi khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Karena firman Tuhan di dalam 2 Petrus tadi, saudara, ayat pasal 2 ayat 5 dan 9, bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bahwa ada kasih karunia bagi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, saudara, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudaraku, apa yang harus saya lakukan di saat saya berada dalam satu ketentuan harus mengikuti social distancing atau physical distancing, atau mungkin ada negara-negara yang harus ada di sana mengalami lockdown, saudara, penutupan, penguncian, ya. Saudara punya uang tapi saudara nggak bisa keluar, saudara, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 yang berkata demikian, saudaraku. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya dan gereja Tuhan lakukan? Ayat ini berkata, saudara, ketika kita dalam goncangan, tapi engkau dan saya dan gereja Tuhan kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana Allah ada dan kota itu tidak akan tergoncangkan. Yang ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama di sini dikatakan, marilah kita mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Dan kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai dengan 21. Nuh juga mempunyai hidup yang suka bersyukur. Yang suka bersyukur, saudaraku. Maka ketika dia sudah keluar dari bahtera, saudara, dia membangun mezbah bakaran, dan dia bersama seisi keluarganya mendirikan mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Itu tidak dadakan, saudara. Tetapi itu merupakan pola hidup, saudaraku, mengucap syukur. Apa yang kita bisa syukuri di dalam masa seperti itu, saudara? Tidak ada yang lain, saudara. Engkau dan saya bisa menikmati, bersyukur untuk segala hal.
Mungkin selama ini ketika engkau bernafas, engkau tidak bersyukur untuk oksigen yang engkau dapat. Mungkin selama ini engkau berkata, bernafas saja nggak sempat gitu loh. Maksudnya saking sibuknya. Mungkin waktu engkau bersama dengan anakmu, dengan suamimu, dengan keluargamu tidak ada. Tetapi saudaraku yang terkasih, di dalam masa ini kita bisa menikmati kebersamaan, ya. Dengan stay at home, saudara akan lebih banyak waktu untuk berdoa, bersyukur. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah yang tadinya luput karena ketiadaan waktu, saudara. Yang kedua kita lihat di sini dikatakan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini masanya gereja Tuhan untuk mengerti bagaimana ibadah kepada Allah sesuai dengan cara yang berkenan kepadanya. Ini berbicara bukan masalah liturgi, ini berbicara bukan masalah doktrin, tetapi kita harus mengerti apa hal yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang bagaimana itu yang berkenan kepada Allah. Dikatakan di situ, saudara, kalau saudara akan baca dalam kitab Yohanes, saudara, Allah itu adalah roh, maka sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara. Dan ketika kita melakukan ibadah kepada Tuhan, lakukan itu dikatakan dengan apa? Hormat dan takut, saudara. Karena ternyata kita lihat ada banyak ayat firman Tuhan dikatakan ada perlindungan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang menaruh hormat di dalam menguduskan hadirat Tuhan, di dalam menguduskan hadirat harinya Tuhan dengan hormat dan takut. Dan ibadah itu bukan hanya, kalau kita lihat terjadi pada saat ini setiap orang harus beribadah di rumah. Itu berbicara bagi kita bahwa ternyata ibadah itu bukan cukup hanya pada hari Minggu di bangku gereja. Ini berbicara bahwa kita, gerejanya Tuhan, mengerti dalam setiap hari dalam hidup kita. Kita harus menyadari ada kehadiran Allah di kuliahmu, ada hadirat Allah ketika kau nyetir mobil, bawa sepeda motor, dan di sekolah dan di tempat kerja. Sehingga hidup kita ini menjadi gambarannya Tuhan, dan apapun yang kita lakukan dengan hormat dan takut. Itulah adalah ibadahnya. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, gereja Tuhan yang kami kasih di dalam nama Yesus, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mengerti peran saudara dan saya di tengah kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan surga yang harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita akan merenungkan apa yang kita lakukan, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana hidup berbangsa dan negara. Apakah kita sudah melakukan ibadah kita dengan hormat dan takut? Apakah kita sudah hidup bergaul dengan Allah? Saudara, mari kita bijak dan kita minta pimpinan Tuhan dalam setiap hari. Ada masanya ketika kita stay at home, atau mungkin dalam satu hal yang sangat kritis kita harus mengalami namanya lockdown. Apapun itu, ingat ada Tuhan yang beserta engkau dan saya. Dan Tuhan sanggup memeliharakan kita, Tuhan sanggup menghiburkan, Tuhan sanggup menolong kita untuk melaluinya. Amin. Umat Tuhan yang kami kasih dalam nama Yesus, kita akan menyanyikan lagu, dan itu adalah Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lagu ini Tuhan terus mengingatkan ketika di dalam awal Januari untuk kami mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami mengerti pada saat ini ternyata Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan untuk mengerti bahwa kita hanya dapat kuat melaluinya di dalam Dia. Kita bernyanyi bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
berkati gereja-Mu Tuhan, bahwa apapun yang sedang Tuhan izinkan kami boleh melaluinya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menanggung segala perkara yang sedang kami alami. Mungkin ada umat-Mu yang di dalam keadaan sakit penyakit, di dalam pergumulan persoalan dalam nikah rumah tangga, di dalam ekonomi, di dalam apa saja, di dalam berbangsa dan bernegara Tuhan, dalam hidup mendunia pada saat ini. Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun pada saat ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau dan saya dan gerejanya Tuhan, sehingga kita tidak bercacat sampai Maranatha Yesus datang. Pulanglah dengan kasih setia Tuhan, berjalanlah dan hiduplah